Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pastinya insyaallah mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita sudah bisa silaturahmi, mudah-mudahan dimudahkan rezeki, dibanyakan serta dibarokahkan, juga dipanjangkan umur dalam keadaan sehat lahir batin, terutama masih bisa ngaji ya. Walaupun ini sebenarnya momen kita Idul Fitri. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hadis yang berkenaan dengan akhir Ramadan dan Idul Fitri juga amalan-amalannya. Nah, untuk akhir Ramadan, walaupun kemarin sudah berlalu ya, tadi maksudnya. Ini ada hadis dari sahabat Jabir, langsung dari Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda, "Idza kana ketika ada akhirul lailatin, akhir malam min Ramadana dari bulan Ramadan, bakat maka menangislah as-samawatu, langit-langit, wal ardu, dan bumi, wal malaikatu, bahkan para malaikat." Itu jadi ketika akhir Ramadan, malamnya ya, kemarin berarti itu malam 29, tanpa kita ketahui ternyata langit-langit mah yang 7 lapis dan bumi, bahkan para malaikat yang banyak itu semuanya pada menangis. Nah, kenapa? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena suatu musibah yang menimpa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kita. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut, ada salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, musibah macam apa sih sehingga 7 lapis langit dan bumi bahkan para malaikat itu pada menangis?" Nah, jawab Nabi, "Zihabu Ramadan, itulah karena berlalunya bulan Ramadan." Nah, apa sebabnya? Berlalunya bulan Ramadan ini menjadi musibah nih bagi umat Nabi Muhammad SAW, khususnya kita. Fa inna da'awati, karena sesungguhnya doa-doa pihi pada bulan Ramadan mah mustajabatun, itu diijabah. Makanya beruntung kemarin-kemarin khususnya pada waktu Ramadan kita banyakin doa ya, full itu, siang malam bahkan selama 1 bulan. Wa sodakoti, dan sodako-sodako makbulatun, itu pasti diterimanya, mau kecil apalagi besar, yang penting ikhlas ya. Sedekah mah walaupun besar yang penting ikhlas. Juga wada wal hasanati, dan kebaikan-kebaikan mudoafatun, itu dilipat gandakan ya sampai 1000 kali lipat, apalagi kalau berkenaan dengan Lailatul Qadar.
itu dibalas pada kesempatan malam itu sampai lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ditahunkan itu kurang lebih 83 tahun ya. Nah kita boro-boro ibadah ya. Umur juga belum tentu. Yang sampai umurnya juga belum tentu pakai ibadah. Bahkan walaupun dia ibadah belum tentu diterima ya. Tapi di Ramadan, apalagi berkenaan dengan Lailatul Qadar, itu luar biasa. Juga wal azaba, siksa itu madbuun. Itu diangkat. Tuh, jadi beruntung nih. Kalau orang-orang yang sudah meninggal di Ramadan ini, apalagi pas bulan Ramadan itu meninggal. Karena kalau kata bahasa orang di penjara mah itu ada masa remisi. Tahu remisi, paham? Iya, jadi nggak disiksa tuh selama itu. Makanya kadang-kadang ada yang suka nggak ditahlilin ya. Iya, cuma faktornya mungkin karena ribet gitu ya. Tapi lebih ribet lagi kan kalau nanti lagi gitu ya. Dengan sekalian aja gitu. Nah makanya bayu musibatin, musibah yang mana azomu yang lebih besar min zihabi Ramadan daripada berlalunya bulan Ramadan. Nah makanya nih Pak Iza bakat, kalau saja menangis asamawatu, langit-langit yang 7 lapis, wal ardu dan bumi, bahkan tadi para malaikat, liajlina karena musibah yang menimpa kita nih, kudunya panahnu, kita kudu lebih berhak ahakku ya, lebih berhak bil bukai untuk menangis. Tuh ya. Nah, jadi menangisnya di sini karena berlalunya Ramadan, bukan karena dia itu belum kebeli pakaian, belum kebeli kue, dengerin tuh. Ya. Bukan. Apalagi karena nggak punya duit ya. Nah, jadi karena memang terputusnya keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan tuh. Nah, itulah tentang akhir Ramadan kemarin ya. Nah sekarang hadis yang berkenaan dengan Idul Fitri nih. Di sini ada hadis dari Wahab bin Munabbah ya, di mana beliau itu berkata, menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna iblisa, sesungguhnya iblis alaihi laknatu ya, lanatullah, yasihu itu menjerit pikul yaumi idin, pada tiap-tiap hari lebaran. Tuh, jadi kalau mau tahu nih malam ini ya, itu iblis kepalanya setan menjerit histeris. Nah karena menjerit histeris, payajatamiu, kumpullah ahluhu ya, anak buahnya indahu, mendekat kepada kepalanya itu iblis, sambil berkata payakuluna, itu para tentara-tentara iblis itu berkata, ya sayyidana, wahai pemimpin kami, man agdobaka, siapa orang yang sudah membuat engkau murka, inna naksiruhu, akan saya hancurkan dia, akan kami hancurkan tuh. Tuh ya, sampai begitunya tuh. Bayakulu, maka berkata iblis nih kepalanya, lah saya enggak ada apa-apa sih, enggak ada apa-apa, tenang aja. Tapi walakin Allah Ta'ala nih, yang saya sayangkan, Allah Ta'ala itu kon goparo, itu sudah mengampuni lihadil ummah, untuk umat ini pihazal yaumi, pada hari ini. Ini nih yang mantap membuat iblis menjerit histeris, rupanya mah karena kedengkian ya kepada umat Nabi Muhammad susah kita, di mana dosa sudah diampuni. Yang mana tuh yang iblis itu kan sudah susah payah ya untuk menyesatkan, untuk menjerumuskan, tapi hanya karena satu kesempatan itu diampuni dosa-dosa tuh. Jadi sentimen. Kalau malaikat mah tadi bumi langit mah itu mah karena prihatin ya. Kalau ini mah sentimen nih. Emang dari dulunya iblis mah udah jadi musuhnya aja. Nah maka dari itu nih, Waalaikum, maka hati-hati. Maka sekarang
jalankan tugas ain tasgiluhum untuk melalaikan mereka bilazati dengan kelejatan-kelejatan wasahwati dan keinginan-keinginan bahkan wasurbil homri minum arak. Jadi ini sekarang mah kita mulai lagi nih aksi ya, mulai kita kerahkan nih untuk melalaikan tuh umat Nabi Muhammad walaupun dia sudah diampuni dosa-dosanya untuk benar-benar mengumbar kelajatan-kelajatan makanan, keinginan-keinginan apa yang dilarang, terutama yang namanya minum arak nih. Kan biasanya kadang-kadang anak muda mah tuh karena saking senangnya ya pesta dah. Nauzubillah min jalik. Hati-hati nih. Nah, kalau sudah demikian, hatta yubghidahumullahu, maka mereka itu walaupun tadinya sudah diampuni, itu sekarang kembali dimurkai lagi oleh Allah. Nah, ini harapan iblis tuh ya, yang mengerahkan, menyeru kepada anak buahnya. Nah, makanya ba'alal akili, bagi orang yang akalnya normal nih, ya mudah-mudahan kita nih, ayam na'a wajib kudu mencegah, kudu menahan, kudu menghindari nafsahu dirinya piyamil id pada hari lebaran anisawati daripada keinginan-keinginan wal munahi dan larangan-larangan tuh. Ya, jangankan larangan ya, yang jadi dosa nih keinginan aja seperti makan nih semaunya. Karena kemarin-kemarin itu kita kan nggak boleh makan ya. Begitu Idul Fitri wah habis-habisan. Makanya jangan aneh kalau kadang-kadang tuh giliran Idul Fitri itu dokter puskesmas banyak yang berobat. Apa sebabnya? Karena baik yang mencret kadang-kadang tuh ya. Akibat apa? Makan. Jadi tadinya kosong, sekarang diisiin apalagi. Kalau yang diisiin sepertinya bangsa pedas-pedas itu ya. Makanya itu hati-hati. Nah, mestinya gimana? Wayudawimu, mestinya dia tetap untuk melanggengkan alat taati atas ketaatan nih. Jadi dipertahankan, syukur-syukur sih bisa meningkatkan nilai-nilai Ramadan. Karena disitulah bukti keberhasilan dan tidaknya Ramadan dari setelah Ramadan ya. Kalau Ramadannya itu rajin mah wajar lah. Yang mantep ini setelah Ramadan lebih mantep tuh ya, lebih dia meningkat itu. Kalau seandainya sama juga itu sebenarnya masih gagal, apalagi. Nah, yang lebih parah lagi, Ramadan juga nggak ada dia keseriusan ibadah. Nah, makanya di Syawal berikutnya sangat nggak diharapkan gitu. Nah, makanya dalam hal ini Rasulullah SAW nih ya, istilahnya sangat menekankan ijtahidu, sungguh-sungguhlah yaumal fitri pada hari lebaran pisodakoti untuk sodakoh. Makanya kadang-kadang kita suka meresen gitu ya. Itu kayaknya setahun sekali malah kita ke keponakan, ke saudara ya. Iya, walaupun nggak besar juga. Ya syukur-syukur sih besar gitu ya. Insyaallah itu jadi kenangan gitu. Dan memang sangat dianjurkan. Terus wa amalil khairi dan amal-amal kebaikan wal biri yakni kebaikan. Ya tentunya kita silaturahmi. Ya kita umpamanya ngasih makanan dan lain-lain. Terutama nih minas sholati sholat. Tuh ya. Jangan karena kita saking senangnya lalai. Sholat maghrib udah nggak berjamaah, isanya juga nggak berjamaah, apalagi subuhnya bahkan sampai kesiangan. Wa zakat, alhamdulillah zakat udah ya. Dari kemarin-kemarin bahkan wa tasbihi dan tasbih, wa tahlil dan tahlil. Ya, makanya ini yang namanya takbiran nih ya. Dan itu insyaallah kalau orang takbiran di hari Raya Idul Fitri ini insyaallah sebagai wujud dia syukur itu ya sangat besar pahalanya. Apa sebabnya? Fa innahu, maka yang namanya hari tersebut al yaumul ladzi yaghfirullahu fihi, itulah Allah sudah mengampuni dosa-dosa junubakum akan dosa-dosanya. Alhamdulillah wa yastajibu, dan mengijabah doakum doa-doanya, bahkan wa yanjuru ilaikum, Allah memandang kepada kalian birahmah dengan kasih sayang. Tuh, makanya itu harus jangan kita lepas kontrol ya. Nah tadi khususnya masalah sholat id juga nih ya, besok jangan karena takbir akhirnya dia kesiangan nggak sholat id. Nah untuk sholat idnya khususnya di sini ada
hadis di mana Rasulullah SAW bersabda nih. Idza kana ketika ada yaumul fitri hari lebaran ya ba'asu maka mengutus Allah al malaikata para malaikat. Tuh, jadi nih besok nih ya di hari Idul Fitri nih di mana aja nih Allah itu ngutus para malaikat. Untuk apa? Turun. Nah, karena malaikat mepatu banget payah bituna itu turun ilal ardi ke bumi pikuli biladin pada seluruh negara. Jadi bukannya umpamanya Tangerang aja, bukan aja Banten aja, bukan aja Indonesia aja, tapi seluruh negara itu diturunin malaikat tuh ya. Iya. Bagaimana kata malaikat itu? Payakuluna maka para malaikat berkata, ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, uhruju keluarlah kalian ila rabbi karimin kepada Tuhan kalian yang mulia. Tuh, jadi kita besok nih kalau kedengeran mah nih kalau tahu mah ya. Tapi bagus sih nggak tahu, kalau ketahu mah kita takut juga ya. Keluar untuk sholat id. Nah, bagaimana nih ketika dia udah melaksanakan sholat id pejabarozu, ketika udah keluar ila musolahum kepada tempat sholat mereka, baik itu di masjid, di lapangan atau di mana aja dah. Yaqulullahu maka Allah berfirman, ishadu saksikan ya malaikati wa para malaikatku anni sungguhnya aku qad ja'altu itu sudah menjadikan sawabaum pahala umat Nabi Muhammad itu ala siami baik itu puasanya ridhoya akan keampunan akan keriduanku wa magfirati dan ampunanku. Jadi ini bukan aja Allah mengampuni begitu saja ya, bukan saja Allah itu meridhoi begitu saja, tapi juga disaksikan oleh para malaikat karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan akan Allah sudah menjadikan pahala puasanya umat Nabi Muhammad itu kita ya sebagai keriduan bahkan menjadi ampunan. Nah, tadi bahkan di dalam hadis lain mah ada ya, setiap keburukannya itu diganti dengan kebaikan. Tapi jangan mentang-mentang setiap keburukan itu digantikan dengan kebaikan. Sebanyak-banyak keburukan. Jangan ya. Nah, itulah diantaranya keuntungan daripada sholat Idul Fitri besok ya. Makanya jangan lewatkan, walaupun yang namanya sholat Idul Fitri itu boleh diberjamakan, boleh tidak ya. Nah, kalau diberjamakan itu tentunya pakai khutbah, itu pun kalau memang komunitasnya laki-laki atau campur dengan perempuan. Tapi kalau perempuan doang mah apalagi umpamanya sendirian, itu enggak kudu khutbah. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang sholat Idul Fitri, baik itu bacaannya maupun niatnya, bahkan amal-amal yang lainnya seperti dari malam tuh ya, mulai dari menghidupkan malam dengan cara baik itu membaca takbir, memperbanyak doa, kemudian mandi, kemudian mau berangkatnya juga makan dulu, dan jangan lupa salin ya yang belum punya itu, walaupun satu yang penting baru ya gitu ya, juga pakai parfum yang belum punya ya. Nah, kemudian dia makan dulu tapi jangan banyak-banyak, seperti kita mau buka aja gitu ya. Nah, terus juga apa, mau berangkatnya juga itu kita cari rute yang beda, perginya yang jauh, pulangnya yang deketan ya. Tapi jangan karena perginya rada jauh ngaprak dulu kemana gitu ya, jangan. Nah, itu bisa dilihat, bisa disimak di video YouTube sebelumnya yang judulnya amalan-amalan Idul Fitri gitu ya. Ya, ada semuanya. Ini bahkan semuanya udah ada nih di video sebelumnya, baik itu tentang menangisnya malaikat, tentang menjerit histerisnya iblis, dan termasuk tadi secara luas amalan-amalan bulan Ramadan, Idul Fitri maksudnya gitu ya. Nah, mungkin cukup itu, cuma 19 menit ya, nggak nyampe 30. Mudah-mudahan manfaat ya. Mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radil an ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fil lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanil jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimatal ahya'i minhul amwat. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal makbulin wal muttaqin.
Allahumma sil maqasidana fid dunya wal akhirah wa balik minal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sholli wa sallim ala jami'il anbiya'i mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita takbir barengnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.